Joko, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan senyum ramah dan pembawaan santai, adalah karyawan salah satu bank swasta di Pemalang. Selepas penatnya pekerjaan, ia sering menghabiskan waktu di alun-alun kota, menikmati semilir angin dan keramaian malam. Alun-alun Pemalang dengan pohon ringin tua yang menjulang kokoh di tengahnya selalu memiliki daya tarik tersendiri baginya. Suatu malam Jumat, di bawah naungan pohon ringin yang rindang, mata Joko terpaku pada seorang gadis berambut panjang sepunggung, mengenakan kebaya modern berwarna gelap, sedang tertawa lepas bersama teman-temannya. Parasnya ayu, dengan mata yang memancarkan keceriaan. Joko, yang biasanya agak pemalu, seperti mendapat dorongan tak kasat mata untuk mendekat. Dengan sedikit keberanian yang terkumpul, ia menghampiri kelompok gadis itu. "Maaf, boleh saya tahu namanya?" tanya Joko dengan senyum canggung. Gadis itu menoleh. Senyumnya sedikit meredup karena terkejut, namun dengan cepat kembali merekah. "Rini," jawabnya singkat. Suaranya lembut dan menenangkan. Malam itu, di bawah kerlip lampu alun-alun dan bisikan angin yang melintasi dedaunan ringin, Joko dan Rini tenggelam dalam percakapan. Mereka menemukan banyak kesamaan, mulai dari selera musik hingga impian masa depan. Malam itu terasa begitu singkat, seolah waktu berpihak pada mereka. Sebelum berpisah, Joko memberanikan diri meminta nomor telepon Rini, dan tanpa ragu, Rini memberikannya. Janji malam Jumat di Widuri. Sejak malam itu, hubungan Joko dan Rini berkembang pesat. Telepon genggam Joko tak pernah sepi dari pesan dan panggilan Rini. Pertemuan-pertemuan mereka tak lagi hanya di alun-alun. Kini mereka sering menghabiskan waktu di kafe-kafe sekitar Pemalang atau sekadar berkeliling menikmati suasana kota. Seminggu setelah pertemuan pertama, Joko memberanikan diri menyatakan perasaannya dan Rini menerima. "Aku mau kita pacaran, Jo," ujar Rini kala itu. Matanya berbinar. Tapi ada satu syarat. Joko menatapnya penasaran. "Apa itu, Rin?" "Aku mau kamu ngapel setiap malam Jumat ke rumahku," kata Rini. "Di daerah Widuri." Joko sedikit terkejut. Widuri adalah daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya dan terkenal dengan suasananya yang agak sepi, terutama jika sudah larut malam. Namun, rasa cintanya pada Rini mengalahkan keraguannya. "Baiklah, aku akan datang setiap malam Jumat," janjinya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, Joko mengendarai sepeda motornya menuju Widuri. Rini selalu memberikan patokan yang sama. Sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu yang sudah agak usang, letaknya tak jauh dari jalan utama. Rumah itu selalu gelap, hanya diterangi lampu teras yang redup. Rini akan menyambutnya di depan pintu, dan mereka akan menghabiskan waktu di teras rumah, bercengkrama hingga larut malam. Joko tak pernah diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Rini selalu beralasan bahwa orang tuanya sedang tidur atau sedang tidak enak badan. Joko tidak pernah menaruh curiga. Baginya, bisa menghabiskan waktu bersama Rini sudah lebih dari cukup. Bau bunga melati yang samar-samar tercium di sekitar rumah Rini selalu dianggapnya sebagai aroma khas pedesaan. Pinangan di tengah kuburan. 40 hari berlalu dan cinta Joko pada Rini semakin dalam. Ia yakin Rini adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Tekadnya bulat, ia ingin melamar Rini. Ia membayangkan hidup bersama Rini, membangun keluarga dan menua bersama. Pada suatu siang, ia mengungkapkan niatnya kepada Rini. "Rin, aku mau serius sama kamu. Aku mau melamar kamu." Rini tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan. "Sungguh, Jo, aku juga berharap begitu. Tapi apa, Rin? Aku mau dilamar di malam Jumat?" Rini berbisik. Nadanya seperti memohon. "Seperti biasanya di rumahku." Joko mengangguk setuju. Ia akan membawa keluarganya pada malam Jumat berikutnya. Ia segera memberitahu orang tuanya tentang niatnya melamar Rini. Orang tua Joko yang sudah mengenal Rini dari cerita-cerita Joko menyambut baik niat putranya. Malam Jumat yang dinanti akhirnya tiba. Joko bersama ayah, ibu, dan dua bibinya berangkat menuju Widuri. Mobil keluarga melaju perlahan, mengikuti petunjuk Joko. Semakin jauh masuk ke dalam,
Widuri. Jalan semakin sepi dan penerangan semakin minim. Suasana mulai terasa dingin, bahkan di dalam mobil sekalipun. Jo, kamu yakin jalannya benar? Tanya Ibu Joko sedikit cemas. Yakin Bu, sebentar lagi sampai, jawab Joko berusaha menenangkan. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah pagar kayu yang sudah usang, persis seperti yang selalu Rini tunjukkan. Namun, ada yang berbeda malam ini. Suasana di sekitar rumah terasa begitu sunyi, bahkan terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, hanya ada keheningan yang mencekam. Ayah Joko turun dari mobil, diikuti oleh Joko dan anggota keluarga lainnya. Mereka berdiri di depan pagar, memandangi rumah yang gelap. Tak ada lampu teras yang menyala, tak ada tanda-tanda kehidupan. Rini, Rini, panggil Joko. Suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, Ibu Joko berteriak, Astaga, Jo, lihatlah. Joko menoleh ke arah yang ditunjuk ibunya. Di balik rumah, di antara pepohonan yang gelap, terlihat deretan nisan batu yang samar-samar. Matanya membelalak kaget. Rumah itu, tempat ia selalu mengapel Rini, ternyata berada di tengah-tengah pemakaman. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Joko, tenggorokannya tercekat. Perasaan takut yang luar biasa mulai merayapi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke arah ayahnya yang juga tampak pucat. Tiba-tiba, dari arah rumah, terdengar suara cekikikan yang pelan, namun jelas. Suara itu terdengar seperti Rini, namun jauh lebih dingin dan menyeramkan. Suara cekikikan itu semakin lama semakin keras, bercampur dengan suara gemerisik dedaunan kering yang seolah ditiup angin. Rini, Joko memanggil lagi. Suaranya kini penuh ketakutan. Namun yang menjawab bukan suara Rini. Suara cekikikan itu berhenti sejenak. Lalu terdengar sebuah bisikan dingin. Rini sudah meninggal 40 hari yang lalu. Joko dan keluarganya terlonjak kaget. Bisikan itu seolah datang dari segala arah, menusuk indera pendengaran mereka. Kaki Joko terasa lemas. Ia teringat akan bau melati yang selalu tercium di sekitar rumah Rini. Bau yang kini ia sadari sebagai bau kembang kuburan. Ia teringat Rini yang tak pernah mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Selalu hanya bertemu di teras yang remang-remang. Ia teringat betapa sunyinya malam-malam Jumat di Widuri. Kakinya ingin lari, namun tubuhnya terasa terpaku di tempat. Tiba-tiba ayah Joko menarik tangannya. Ayo, Jo, kita pergi dari sini. Keluarga Joko segera bergegas kembali ke mobil. Jantung mereka berdebar kencang. Saat mobil mulai bergerak menjauhi pemakaman, suara cekikikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah mengejek mereka. Joko tak pernah lagi berani kembali ke Widuri. Bayangan Rini, senyumnya, suaranya yang lembut, kini bercampur dengan bisikan dingin dan cekikikan menyeramkan. Cintanya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ia sadar selama ini ia telah memadu kasih dengan sosok dari dunia lain, sebuah arwah yang tak ingin ditinggalkan. Sejak malam itu, setiap malam Jumat, Joko selalu tidur gelisah, dihantui bayangan Rini dan suara cekikikan yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Semoga cerita ini sesuai dengan yang Anda inginkan. Apakah ada bagian lain yang ingin Anda kembangkan atau ubah?